Setiap utusan diutus itu supaya manusia bersaksi, seperti halnya Rasul bersaksi, seperti halnya Khalifah bersaksi mengadanya keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui dan mengenali keberadaan hakikat kehidupan, sehingga menjadi jelas mana yang lahir, mana yang batin, mana kehidupan yang lahir, mana kehidupan yang batin, mana kehidupan yang dunia, mana kehidupan yang akhirat saat ini, nggak besok gitu. Tahu persis, sehingga dunia nggak goyah. Seharusnya orang yang telah memiliki ilmu tentang keberadaan Tuhan. Jadi seperti halnya Rasul yang berada di dalam hakikat, dan keberadaannya Khalifah sebagai wakil Allah, itu supaya kehidupan itu terbimbing, terarah, terkendali, tahu alamat tujuan hidup, bagaimana hidup, untuk apa hidup, kemana kita tujuan kita hidup, di dunia ini ngapain, sungguh-sungguh kita itu untuk apa. Itu tahu persis kepastian arah dan tujuan kehidupan. Seperti hanya para Rasul mengenalinya sebagai musyahidan, sebagai basiron, supaya musyahidan, supaya basiron, supaya nadhiron terbimbing. Makanya awa ajibutum anja'akum dzikra mir rabbikum ala rajulin minkum liyungdzirakum. Apa kowe ki padha kaget heran gumun saben saya datangkan sang penjelas supaya kamu itu hatimu hidup, berfungsi mengenal Tuhan, mengenal keberadaanku. Sang pembawa zikir datang kepadamu, kowe selalu heran saya datangkan ada orang laki-laki seperti halnya kamu, orang laki-laki tapi keberadaannya sebagai utusanku. Jangan kamu salah sangkai seperti halnya kamu menyangkai dirimu, golek jabatan, golek kekuasaan, golek gaji. Jika mereka para Rasul itu mengaku hancur luluh lantak, dan jika sekarang ada orang yang boleh ngaku-ngaku, akan dihancurkan oleh Tuhan. Jika kecelakaan wajah batil itu ditampakkan. Kenapa kamu heran setiap kali saya datangkan seseorang yang membawa zikir supaya hati nurani berfungsi, sehingga kamu punya tujuan hidup? Selalu kamu salah pahami, padahal selalu ada wadhkuru idz ja'alakum khulafa'u min ba'di. Selalu ada khalifah, wakil Allah di muka bumi yang menunjukkan supaya kamu itu bersaksi min ba'di, terus menerus selalu ada. Bariki meninggal, min ba'di ada lagi, min ba'di ada lagi, min ba'di ada lagi. Qomi, bahkan qomi Nuh, bangsa bakti Nuh ki enek, itu ada, mbok ilangi. Akhirnya kowe budaya kan, budaya nggak nemu nih, kowe golek kesepakatan nggak nemu nih, pinter-pinteran tulisan. Surat A'raf 74 juga sangat jelas, khalifah itu terus berganti-ganti. Bukankah beliau itu banyak yang buta huruf, tidak mengenyam pendidikan formal, ummi, dan memang kondisinya selalu tertekan, diolok, difitnah, diserang, dan itu terus-menerus sampai bergeser, difitnah, diolok, dibunuh, difitnah, diolok, dibunuh, sampai titik jarak wajah kol batil. Maka dibalik mereka yang akan dihancurkan. Ini jelas banget. In anta ila nadhiron. Anta itu adep-adepan, kum itu adep-adepan. Sungguh kamu pasti tidak disebut manusia, tidak disebut hidup, kecuali jika ada nadhiron. Sungguh bahwa kami tidak mengutus semua Rasul, kecuali pasti kami mengutus itu pasti bilhaq, untuk dibukanya hakikat. Rogoki dipendem, ada hakikat yang bersifat lebih abadi. Basiron, supaya tahu tujuan hidup, untuk apa hidup. Nadhiron, terbimbing, terarah. Wa imin ummatin illa khala fiha nadhir. Wis to, percaya mesti mutlak, mesti ada. Sungguh benar-benar min saben-saben umat dari masing-masing bernafas di antara mereka sendiri itu pasti ada kholafiha nadhiron yang tahu persis, sehingga kamu dalam kepastian itulah khalifahku kan gitu kan. Pasti ada bilhaq, basiron, wa nadhiron, itu pasti ada. Dan ini masdar itu apa? Pasti, dengan sebenar-benarnya, bukan ombluk, jika bukan budaya, bukan legenda, pasti.
wa imin umat khalifah itu pas sejalan makna Imam Mahdi di dalam hadis. Jika kehidupan kamu karena selama ini mengingkari adanya yang menang di antara kamu untuk menunjukkan kebenaran al-haknya, mamma isah minkum, maka hidup kamu minkum fasanya roh ikhtilafa kathiro, banyak permasalahan, banyak benturan, karena kamu mengira beragama itu kopiah, bentuk kopiah beda, sudah marah. Sorban, agama dari sorbannya rupanya beda, itu kelompokku, sudah benturan. Kelambine beda, oh itu kelompokku. Fasayaro ikhtilafa kathiro, oke, pertentangan di antara kamu. Fa'alaikum bisunati wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin khalifah yang berhak menunjukkan keberadaan Tuhan. Ini bukan hasil ramalan, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Ini terus-menerus bareng Nabi Muhammad nanti teko kiamat, sejalan dengan surat Ali Imran 144, sejalan dengan surat Fat pitu 8 9 10, sejalan dengan surat Rum 6 pitu 8. Nah, 4 itu kan hasil kesepakatan. Enggak enak hadis khulafaur rasyidin itu adalah sopo? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak enak hadis mengatakan 4 nyebut nama itu enggak ada. Tapi hadis khulafaur rasyidin iya. Tapi ini permasalahannya bahwa khalifah wakilnya Allah, dalam ini wakilnya Kanjeng Nabi, terus menerus yang sekali juga wakilnya Allah, Rasyid, berada di dalam petunjuk, berhak memberi petunjuk, selalu di dalam petunjuk. Al-Mahdiyin, kalau orang ingin mendapatkan huda petunjuk, maka itu selalu ada tokoh kiamat. Sopo sing gak percaya enake petunjuk hidayah itu ada yang megang, maka itulah bid'ah. Jadi kenapa harus ada surat Fat 8 setiap rasul, setiap khalifah, sehingga khilafah itu adalah orang yang telah nyuwun ilmu sehingga dapat menata lahir dan batinnya, sehingga dapat menata kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batinnya. Kehidupan yang lahir itu karena digerakkan kehidupan yang batin. Bi ana arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Setiap khalifah utusan itu menjadikan supaya bersaksi, menjadikan di dalam hakikat hidup ngyopo dan nadhiron terbimbing jelas sasarannya.